Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai membahas tentang materi pertama kita pada mata kuliah Termodinamika Teknik 1. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dan aplikasi dari termodinamika. Termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik membahas hubungan antara energi panas dan kerja. Jadi poin intinya adalah antara panas dan kerja. Energi di alam semesta bersifat kekal, tidak dapat dibangkitkan atau dihilangkan. Yang terjadi adalah perubahan energi dari satu bentuk menjadi bentuk lain tanpa ada pengurangan atau penambahan baik secara alami maupun hasil rekayasa teknologi. Prinsip ini dikenal dengan prinsip konservasi atau kekekalan energi atau hukum termodinamika 1. Oke, kita akan bahas pada poin ini terlebih dahulu. Energi bersifat kekal, tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dibuat, akan tetapi dapat dirubah dari satu bentuk menjadi bentuk lainnya. Contoh sederhana adalah gambar sebelah kanan ini. Batu yang berada pada satu ketinggian tertentu dari permukaan memiliki energi potensial karena batu tersebut memiliki ketinggian sehingga dia memiliki energi potensial. Batu tersebut pada awalnya diam pada ketinggian tertentu sehingga dia memiliki energi potensial. Kita sebut saja energi potensialnya sebesar 10 unit. Lalu batu tersebut kita jatuhkan sehingga batu yang tadinya diam akan bergerak. Karena batu tersebut bergerak, maka batu tadi mempunyai energi kinetik. Contoh di sini energi kinetiknya 3 unit. Nah, ketika energi kinetiknya 3 unit, maka otomatis energi potensialnya tersisa tinggal 7 unit. Semakin ke bawah, energi kinetiknya semakin besar, energi potensialnya semakin kecil. Hingga akhirnya batu tersebut mencapai dasar atau pada permukaan lantai atau laut. Nah, ketika mencapai permukaan lantai atau laut, batu tersebut akan berhenti. Nah, ini menariknya. Ketika batu tersebut berhenti, maka kita gambarkan di sini batunya. Batu tersebut telah berhenti, tidak punya kecepatan dan juga tidak punya ketinggian. Sehingga dengan kata lain, energi potensialnya 0, karena tidak punya ketinggian lagi, dan energi kinetiknya 0, karena tidak punya kecepatan lagi. Nah, pertanyaannya, apakah energi tadi yang sebesar 10 unit hilang? Jawabannya, tentu saja tidak. Akan tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada awalnya berupa energi potensial, lalu berubah menjadi energi potensial dan energi kinetik. Ketika dia sampai ke dasar, menabrak atau menumbuk permukaan laut atau permukaan lantai, maka energi tadi yang sebesar 10 unit berubah menjadi momentum. 10 unit. Nah, kita akan membahas nanti tentang momentum di mata kuliah lain. Akan tetapi, secara sederhana kita contohkan. Ketika Anda memukul permukaan tembok, maka apa yang terjadi dengan tembok tersebut? Ketika Anda memukul dengan palu, maka tembok tersebut mungkin nanti akan hancur atau pecah. Nah, itulah energi kinetik yang kita berikan dari palu yang mengayun ke permukaan tembok. Ketika menghantam tembok, dia berubah menjadi momentum. Dan momentum tadi bisa menghancurkan tembok atau minimal tembok tadi menjadi panas. Jadi coba kalian bisa eksperimen sederhana, memukul-mukul tembok, maka permukaan tembok tadi akan panas. Berarti energi tadi yang tadinya awalnya energi kinetik berubah menjadi momentum dan sebagian lagi energinya menjadi energi panas. Nah, itulah bentuk perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oke, kita lanjutkan poin ketiga. Pengembangan ilmu termodinamika dimulai dengan pendekatan makroskopik, yaitu sifat termodinamis didekati dari perilaku umum partikel-partikel zat yang menjadi media pembawa energi.
yang disebut dengan pendekatan termodinamika klasik. Pendekatan sifat termodinamis suatu zat berdasarkan perilaku kumpulan partikel disebut pendekatan mikroskopis, yang merupakan pengembangan ilmu termodinamika modern atau disebut sebagai termodinamika statistik. Bentuk-bentuk energi. Energi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti energi kimia, energi panas, energi mekanis, energi listrik, energi nuklir, energi gelombang elektromagnetik, energi gaya magnet, dan lain-lain. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk energi. Suatu media pembawa energi dapat mengandung berbagai bentuk energi tersebut sekaligus, dan jumlah energinya disebut sebagai energi total. Dalam analisis termodinamika sering digunakan energi total persatuan massa, yang disebut sebagai energi persatuan massa, ditulis dengan E kecil. Jadi E kecil ini adalah energi persatuan massa, di mana energi persatuan massa sama dengan energi total dibagi dengan massa dari pembawa energi tersebut atau media tersebut. Berbagai bentuk energi di atas dapat pula dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu energi makroskopik dan mikroskopik. Energi makroskopik adalah energi yang keberadaan energinya ditandai dengan posisinya terhadap lingkungan atau terhadap suatu referensi tertentu. Keberadaan energi mikroskopik ditentukan oleh struktur internal dari zat pembawa energi dan tidak tergantung kepada lingkungannya, yaitu struktur dan gerakan molekul zat tersebut. Energi mikroskopik disebut sebagai energi internal. Nah, jadi tadi suatu media bisa membawa beberapa bentuk energi sekaligus, kita tulis dengan energi total. Contohnya, kita punya media, suatu benda. Benda tersebut bisa memiliki energi internal, ya, berdasarkan dari molekul-molekul yang terkandung di dalam benda tersebut. Nah, ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu, maka benda tersebut juga memiliki energi kinetik. Oke. Dan benda tersebut ternyata memiliki ketinggian tertentu dari permukaan laut atau permukaan. Maka benda tersebut juga memiliki energi potensial. Nah, benda tersebut tentunya mempunyai massa, ya, berat. Contoh ini 1 kg besi yang dilempar dengan kecepatan 10 meter per detik pada ketinggian 10 meter dan mempunyai temperatur 100 derajat Celcius. Ya. Maka benda ini mempunyai energi total sebesar energi internal ditambah dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial, atau sama dengan U, energi internal dari besi tadi, ditambah dengan massa dikali dengan kecepatan bagi 2, ini energi kinetiknya, ditambah dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, ini adalah energi potensialnya. Atau dalam bentuk persatuan massa, artinya ini U bagi massa, energi kinetik bagi massa, energi potensial bagi massa, maka bentuknya adalah U plus V kuadrat per 2 plus G kali Z. Dalam aplikasi bidang teknik, massa atau sistem termodinamika yang ditinjau biasanya tidak bergerak selama proses berlangsung, sehingga perubahan energi potensial dan energi kinetiknya sama dengan 0. Jadi umumnya ketika nanti kita akan membahas lebih dalam tentang termodinamika, umumnya massa tersebut tidak memiliki perubahan ketinggian dan perubahan kecepatan, sehingga energi kinetik dan energi potensial ini seringkali kita abaikan karena sangat kecil pengaruhnya. Kita akan banyak bicara tentang energi internal. Nah, kalau tadi di awal kita bicara ada energi makroskopik dan energi mikroskopik, maka ini adalah energi mikroskopik. Karena internal energi ini bergantung kepada struktur molekul dari medianya. Dan dua ini, energi potensial dan energi kinetik, adalah energi makroskopik. Kenapa disebut makroskopik?
karena keberadaannya dapat dilihat secara kasat mata tergantung pada referensinya. Contoh, kalau besi ini bergerak dengan kecepatan tertentu, maka kita bisa melihat bahwa besi ini mempunyai energi kinetik karena dia bergerak. Referensinya jelas bahwa yang satu ada benda diam dan ini bergerak, maka dia punya energi kinetik. Maka energi kinetik adalah energi makroskopik. Dan ketika benda ini memiliki ketinggian tertentu, maka itu juga jelas terlihat mata bahwa ini memiliki ketinggian, maka benda tersebut mempunyai energi potensial. Maka energi kinetik dan energi potensial digolongkan sebagai energi makro karena dapat terlihat kasat mata. Sementara energi internal ini tidak dapat kita lihat. Ketika besi tersebut mempunyai temperatur 100 derajat dibandingkan dengan besi yang temperaturnya 300, maka energi internalnya jelas berbeda. Akan tetapi, secara kasat mata kita tidak dapat melihat bagaimana perubahan struktur molekul di dalam besi tersebut sehingga energi internalnya bisa disebut berbeda. Maka energi internal ini kita sebut sebagai energi mikroskopik karena tidak kasat mata. Perubahan-perubahan molekulnya tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Aplikasi termodinamika teknik ini banyak sekali kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kendaraan otomotif, turbin, pompa dan kompresor, pembangkit listrik, sistem propulsi untuk pesawat terbang dan roket, sistem pembakaran, pemisahan gas dan cairan, sistem pemanasan, ventilasi dan pengkondisian udara, serta sistem energi alternatif. Jadi berbagai macam aplikasi ini didasari oleh banyak sekali prinsip-prinsip dari termodinamika teknik. Nanti di mata kuliah termodinamika 2 kita akan banyak melihat aplikasi dari hukum-hukum termodinamika, dari prinsip-prinsip termodinamika yang kita pelajari di termodinamika 1 diaplikasikan dalam analisis pada topik-topik bahasan pada mata kuliah termodinamika 2. Oke, selanjutnya kita akan memahami beberapa istilah yang sering sekali kita dapatkan dalam termodinamika. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis. Sistem dapat berupa massa dan volume, atau sistem massa atur dan volume atur. Nah, kita gambarkan di sini. Kita contohkan air di dalam botol. Di dalam botol terdapat air. Nah, air di dalam botol ini, kalau air yang di dalam botol ini menjadi titik pengamatan kita, maka sistem yang kita ambil adalah apa atau air yang ada di dalam botol tadi. Kalau yang kita jadikan objek pengamatan adalah botol, maka sistem adalah keseluruhan botol tadi bersama isinya. Nah, sistem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang massanya tetap dan tidak ada aliran massa yang menembus batas-batas. Contoh tadi, botol yang tertutup berisi air. Maka, apabila di dalam botol tadi berisi 500 gram air, maka massa air yang ada di dalam botol adalah tetap 500 gram. Kenapa bisa? Karena air tadi tidak dapat masuk ataupun keluar dari botol, karena botolnya tertutup. Nah, ini adalah perumpamaan pada sistem tertutup. Oleh karena itu sistem tertutup juga kita kenal dengan sistem massa atur atau massa konstan. Karena massa di dalam sistem tertutup tidak dapat berubah, tidak dapat bertambah maupun berkurang. Kita contohkan dalam sebuah kelas. Apabila kelas ini adalah sebuah sistem, lalu di dalamnya ada 6 orang mahasiswa. Pintu kelas kita tutup sehingga mahasiswa yang ada di dalam kelas tidak dapat keluar maupun
yang dari luar tidak dapat masuk. Apapun yang kita lakukan pada kelas ini, jumlah mahasiswa di dalam kelasnya tetap 6. Nah, berbeda dengan sistem terbuka. Pada sistem terbuka, maka yang konstan adalah volumenya, maka disebut sebagai volume atur. Kita contohkan lagi, sama-sama botol. Ini botol berisi air. Nah, volume dari botol konstan. Ini kita umpamakan botol yang kaku ya, bukan botol yang lembek yang bisa kita kecilkan atau kita besarkan volumenya. Botol yang kaku sehingga volumenya konstan. Nah, air di dalam botol dapat berubah-ubah tergantung seberapa banyak air yang dimasukkan atau dikeluarkan dari botol. Akan tetapi volume dari botol konstan. Maka botol yang sebelah kanan ini adalah sistem terbuka. Nah, kita contohkan pada perangkat teknik, perangkat engine, contoh seperti nozzle. Nozzle adalah sistem terbuka karena ada sisi masuk dan sisi keluarnya, sehingga massa yang masuk dan keluar dari sistem dapat berubah-ubah. Akan tetapi volume dari massanya konstan. Nah, untuk sistem tertutup kita contohkan piston dan silinder. Contoh, di dalam piston dan silinder ini piston, ini silinder, terdapat gas. Massa gas yang terdapat di dalam piston dan silinder adalah 2 kg dengan volume 1 meter kubik. Nah, awalnya volume dari gas tersebut adalah sebesar ini, volume 1. Lalu kita panaskan. Sehingga ketika kita panaskan, gas akan membesar atau memuai. Ketika gas memuai atau terekspansi, maka volume akan membesar. Dari 1 meter kubik, volumenya naik menjadi 1,5 meter kubik. Akan tetapi, massa gas tetap 2 kg. Kenapa massa gas tetap 2 kg? Karena sistemnya tertutup. Gas tidak dapat masuk dan keluar, sehingga massanya konstan. Akan tetapi, volume dari gas bisa berubah, bisa membesar atau mengecil, sesuai dengan berapa temperatur dari gas. Maka pada sistem tertutup, volumenya tidak konstan, akan tetapi massanya konstan. Berbalik dengan sistem terbuka. Sistem terbuka, volumenya konstan, tapi massanya tidak konstan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istilah properti. Properti adalah karakteristik yang menentukan sifat dari sistem tersebut, seperti tekanan, temperatur, volume, massa, dan viskositas, serta properti lainnya. Sistem yang tidak mengalami perubahan keadaan karena tidak ada perubahan properti disebut dalam keadaan setimbang. Proses adalah perubahan sistem termodinamika dari satu keadaan setimbang menjadi keadaan setimbang lainnya, dan rangkaian di antara keduanya disebut sebagai lintasan proses. Contoh, kita punya air, awalnya temperatur 25 derajat Celcius, lalu kita panasi, sehingga berubah menjadi air bertemperatur 80 derajat Celcius. Nah, ini adalah proses dari titik 1 ke titik 2. Dan perjalanan dari titik 1 ke titik 2 disebut sebagai lintasan proses. Nah, selanjutnya dari temperatur 80 kita dinginkan kembali menjadi 25 derajat Celcius. Maka ini adalah lintasan proses dari 2 ke 1. Di sini proses pemanasan dari 1 ke 2, dari 2 ke 1 kembali adalah proses pendinginan. Nah, siklus adalah rangkaian dari beberapa proses dengan keadaan akhir sistem kembali kepada keadaan awalnya. Jadi syarat disebut siklus apabila rangkaian proses tersebut kembali ke keadaan awal. Jadi kalau kita contoh ini titik 1, dia proses dari 1 ke 2, lanjut 2 ke 3, lanjut 3 ke 4. Nah, apabila hanya berhenti sampai di titik 4 ini, maka ini belum disebut sebagai siklus karena titik akhirnya tidak kembali ke titik awal.
Akan tetapi ketika dari titik 4 kembali lagi ke titik 1, maka ini menjadi siklus. Artinya proses tersebut akan dapat berulang kembali. 1, kedua, ketiga, keempat, kembali lagi ke 1. Selanjutnya, sistem satuan, tekanan, dan temperatur. Satuan adalah besaran atau unit untuk mengkuantifikasikan dimensi dari suatu properti. Sistem satuan yang banyak digunakan adalah sistem satuan internasional dan sistem satuan metrik. Jadi ada dua sistem satuan yang umum digunakan di dunia ini, yaitu yang pertama adalah SI, sistem internasional, atau nama lainnya metrik, dan yang kedua adalah satuan British. Dalam satuan SI ada 7 dimensi dasar, yaitu panjang, dinotasikan dengan L dan satuannya meter. Massa dinotasikan dengan M dan satuannya kilogram. Temperatur dinotasikan dengan T, satuannya Kelvin. Arus listrik dinotasikan dengan biasanya dinotasikan dengan I, satuannya ampere. Satuan sinar, satuannya kandela, dan molekul, mol. Selain itu terdapat satuan turunan, contoh seperti gaya, berat, kerja, daya, dan lain sebagainya. Nah, satuan memiliki sifat ekstensif atau intensif. Sifat ekstensif dari satuan apabila nilai dari seluruh sistem merupakan penjumlahan dari seluruh bagian yang merupakan bagian dari sistem tersebut. Ciri-ciri sifat ekstensif yaitu bergantung kepada besar dan ukuran sistem, dapat berubah karena waktu, massa dan energi sebagai satuan sistem yang berinteraksi dengannya. Contoh, volume, massa, dan energi dari sebuah substansi. Dan yang kedua adalah sifat intensif. Ciri-cirinya, nilainya tidak bergantung dari besarnya ukuran dari sistemnya, dan bisa bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak bersifat aditif. Contoh, volume spesifik, tekanan, dan suhu. Nah, untuk menjelaskan sifat ekstensif dan intensif tadi, kita contohkan sebagai berikut. Sebuah kotak mempunyai massa, volume, temperatur, tekanan, dan densitas. Jadi kita contohkan, ini satu kotak tertentu, kita isi contoh dengan air. Anggap saja kita beri angka, massanya 1 kg. Volumenya 1 liter. Temperaturnya 25 derajat Celcius. Tekanannya 100 kilopascal. Dan densitasnya 1000 kg per meter kubik. Oke. Ya, jadi ini kotak isinya air. Nah, untuk membedakan mana di antara kelima properti yang ekstensif maupun intensif, maka cara termudah adalah kita bagi dua. Ketika kita bagi dua, maka massanya akan terbagi dua. 1 kilo bagi 2, maka akan jadi 0,5, 0,5. Volumenya akan terbagi dua, 0,5 liter, 0,5 liter. Akan tetapi, temperatur, tekanan, maupun densitas akan tetap. Walaupun kita bagi dua airnya, temperaturnya tetap 25 dan 25, tekanannya tetap 100 dan 100, densitasnya tetap 1000 dan 1000. Maka, massa dan volume adalah properti yang ekstensif. Kenapa? Karena bergantung kepada besar dan ukuran sistem. Apabila kita bagi dua, maka propertinya akan ikut terbagi. Karena dia bergantung kepada besar dan ukuran sistem. Sementara temperatur, tekanan, dan densitas adalah properti yang intensif. Kenapa? Karena tidak bergantung dari besarnya ukuran. Artinya, mau dibagi berapapun, temperatur, tekanan, dan densitas dari air tersebut adalah tetap. Selanjutnya,
dimensi dan satuan. Nah, ini hampir sama seperti pada slide berikut sebelumnya, kita lewati saja. Nah, properti tadi punya satuan dasar. Ya, ini satuan atau dimensi dasar, ada 7 dimensi dasar. Selanjutnya ada dimensi turunan, seperti massa. Massa atau gaya, atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis sebagai force. Massa. Selanjutnya massa dan gaya atau force. Gaya atau dalam bahasa Inggris disebut force sama dengan massa dikali dengan percepatan. Jadi gaya sama dengan massa dikali percepatan atau dinotasikan F sama dengan M dikali A. Massa merupakan satuan dasar, sementara gaya adalah satuan turunan. Massa kilogram dikali dengan percepatan meter per detik kuadrat. Contohnya, balok dengan massa 1 kg bergerak dengan percepatan 1 meter per detik kuadrat. Maka gaya yang dialami oleh balok adalah 1 kg meter per detik kuadrat atau 1 Newton. 1 Newton sama dengan 1 kg per meter per detik kuadrat. Atau dalam satuan metrik, massa 32,174 pon dikali percepatan 1 feet per detik kuadrat sama dengan 1 pon force. Ya, 1 pon feet. Oke. Selanjutnya, berat. Berat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan weight. Di Indonesia, kita sering dibingungkan dengan kata-kata berat dan massa. Di Indonesia jarang orang mengenal kata massa. Di Indonesia kita sering mengukur atau menyebutkan massa dengan kata-kata berat. Padahal berat atau weight itu sesungguhnya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Jadi konsep kata berat dalam Indonesia itu sering terbingungkan ketika kita masuk ke dalam ilmu fisika. Maka untuk memudahkan, dalam keseharian kita akan menyebut massa untuk menunjukkan kilogram. Ya, jadi ketika kita bicara berat dalam bahasa Indonesia umumnya, sebenarnya kita bicara tentang massa. Sementara kalau kita bilang berat atau weight dalam bahasa Inggris, sesungguhnya itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Sehingga satuan dari weight itu bukan kilogram, tapi Newton. Ya, jadi sama seperti gaya, massa kali percepatan, berat massa kali percepatan gravitasi. Jadi bedanya ini arahnya ke bawah karena terpengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi di 0 meter dari permukaan laut adalah 9,807 meter per detik kuadrat. Namun, seiring dengan naiknya ketinggian, umumnya percepatan gravitasi akan berubah. Akan tetapi perubahannya sangat kecil sehingga di permukaan bumi kita masih menganggap percepatan gravitasi angkanya konstan di 9,807 meter per detik kuadrat. Nah, percepatan gravitasi di bulan berbeda dengan di bumi. Sehingga apabila seseorang menimbang atau apabila seseorang mengukur berat yang ada di bumi, jadi contoh ini ada 100 kg massa yang kita timbang di bumi dengan percepatan 9,807
meter per detik kuadrat. Apabila benda yang sama kita bawa ke bulan, maka berat dari benda ini tidak akan sama karena percepatan gravitasi di bulan itu jauh lebih kecil dari percepatan gravitasi di bumi. Sehingga beratnya pun akan sangat berbeda. Selanjutnya, kerja. Kerja adalah bentuk energi di mana secara sederhana bisa kita definisikan sebagai gaya dikali dengan jarak. Jadi, kerja, satuannya joule, adalah gaya dikali dengan jarak. Satuannya Newton meter atau sama dengan joule. Selanjutnya daya. Daya adalah kerja per satuan waktu atau sama dengan laju kerja. Sehingga satuannya joule per detik atau sama dengan 1 joule per detik sama dengan 1 watt. Daya juga kadang dituliskan dengan satuan horsepower. 1 horsepower sama dengan 758 watt. Selanjutnya, densitas dan volume spesifik. Densitas atau massa jenis, sementara volume spesifik, densitas atau massa jenis sama dengan satuannya kilogram per meter kubik. Sementara massa spesifik volume, satuannya adalah meter kubik per kilogram. Nah, densitas adalah massa jenis dari sebuah benda. Kita contohkan, satu liter air. 1 liter air mempunyai massa 1 kilogram. 1 liter sama dengan 0,003 meter kubik. Pertanyaannya, berapakah densitas air? Maka densitas air sama dengan massanya dibagi dengan volumenya. Massanya 1 kg bagi dengan volumenya 0,003 meter kubik. Sehingga didapat densitas air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Atau dalam arti lainnya, jika air mempunyai volume 1 meter kubik, maka massanya adalah 1000 kg. Nah, volume spesifik adalah kebalikan dari densitas. Sehingga satuannya bukannya kilogram per meter kubik, tetapi akan terbalik dia, meter kubik per kilogram. Atau dalam bahasa lain, berapa volume dari suatu benda per setiap kilogramnya. Itu adalah volume spesifik. Nah, kita ambil lagi contoh air tadi. Berapa volume spesifik dari air? Volume spesifik dari air sama dengan 1/ρ dari air tadi. Atau 1/1000. Sehingga volume spesifik dari air sama dengan 0,001 meter kubik per kilogram. Atau dalam kata lain, setiap 1 kilogram air mempunyai volume 0,001 meter kubik. Baik, selanjutnya spesifik gravity. Spesifik gravity adalah perbandingan dari densitas sebuah fluida atau benda dibandingkan terhadap densitas air. Jadi ini selalu dibandingkan dengan densitas air. Jadi contoh, berapa spesifik gravity dari, kita ambil contoh gasolin. Gasolin, jika diketahui densitas gasolin tadi adalah 700. Maka spesifik gravity dari gasolin sama dengan 700 bagi densitas dari air. Tadi densitas dari air adalah 1000. Sehingga spesifik gravity dari gasolin sama dengan 700/1000 atau 0,7
Nah, selanjutnya, kita juga mengenal temperatur, properti temperatur. Temperatur untuk menunjukkan suhu atau temperatur dari sebuah benda. Ada beberapa satuan temperatur yang sering kita dengarkan. Yang pertama adalah Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Rankine. Fahrenheit dan Rankine mungkin jarang kita dengar di Indonesia, karena di Indonesia menggunakan satuan SI. Sementara Fahrenheit dan Kelvin adalah satuan British. Umumnya ini digunakan di negara-negara seperti Amerika. Baik, di Indonesia kita mengenal temperatur Celsius. Temperatur ambien atau temperatur ruangan di Indonesia umumnya berkisar sekitar 30 derajat Celcius. Nah, Celsius kita punya, selain Celsius kita punya juga satuan namanya Kelvin. Kelvin adalah satuan absolut. Jadi Kelvin dan Rankine ini adalah satuan absolut untuk temperatur. Apa yang dimaksud dengan absolut? Absolut adalah temperatur di mana nilai terendahnya adalah 0. Jadi tidak ada namanya minus 1 Kelvin. Di Celsius kita punya minus 10, minus 20, dan seterusnya. Akan tetapi di Kelvin, angka terendahnya adalah 0. Begitu juga dengan Rankine, angka terendahnya adalah 0. Kita perhatikan antara Kelvin dan Celsius. 100 Celsius itu sama dengan 373,15 derajat Kelvin, dan 0 Celsius sama dengan 273,15 derajat Kelvin. Sementara 0 Kelvin sama dengan minus 273,15 derajat Celsius. Jadi temperatur terendah secara teoritis adalah 0 derajat Kelvin atau minus 273,15 derajat Celsius. Nah, untuk merubah dari Celsius ke Kelvin mudah. Tinggal kita tambahkan 273,15. Atau umumnya kita sederhanakan ditambah 273 saja. Contoh, berapa temperatur absolut jika diketahui temperatur saat ini adalah 30 derajat Celcius? Maka tinggal 30 kita tambah dengan 273. Sehingga kita dapat di Kelvin sama dengan 303 derajat Kelvin. Selanjutnya, tekanan. Tekanan adalah gaya normal yang dihasilkan oleh fluida per satuan luas. Ada dua jenis skala dari tekanan, yaitu absolut dan tekanan gauge. Jadi, tekanan gauge adalah tekanan alat ukur. Jadi, kalau kita melihat alat ukur yang umumnya sering kita lihat, namanya pressure gauge. Bentuknya seperti ini, ada jarumnya menunjukkan angka-angka. Ini disebut dengan pressure gauge. Angka yang ditunjukkan oleh pressure gauge adalah tekanan gauge. Sementara tekanan absolut adalah tekanan gauge ditambah dengan tekanan atmosfer. Nah, jadi tekanan absolut sama dengan tekanan gauge ditambah dengan tekanan ambien atau tekanan atmosfer. Selanjutnya, istilah dari kondisi dan equilibrium atau keseimbangan. Contoh, gambar 126 ini menunjukkan kondisi yang berbeda antara titik 1 dan titik 2. Titik 1, sebuah gas di dalam perangkat piston dan silinder mempunyai massa 2 kg, temperatur 20 derajat Celcius, dan volume 1,5 meter kubik. Lalu gas di dalam piston silinder ini berekspansi menjadi volumenya naik dari 1,5 menjadi 2,5 meter kubik. Temperaturnya tetap 20 derajat Celcius dan massanya tetap karena ini sistem tertutup. Nah, ini menunjukkan dua
state atau kondisi yang berbeda. Lalu apa yang dimaksud dengan equilibrium? Equilibrium adalah kondisi kesetimbangan pada sebuah sistem. Contoh, sebuah balok besi. Pada awalnya, temperatur di balok besi ini tidak seragam. Balok besi tadi kemungkinan dipanasi dari sisi bawah, sehingga pada sisi bawah temperaturnya 42, ke atas 40, sebelah kiri 35, di tengah 30, di atas 23 dan 20. Artinya temperatur pada balok tadi tidak seragam. Nah, apabila balok tadi dibiarkan, maka temperatur dari seluruh sisi balok ini akan mencapai titik kesetimbangan, di mana tadi yang bagian bawah 42 dia turun jadi 32, yang bagian tengah juga ini turun dari 35 dan 40 ke 32, tengah dia dari 30 naik ke 32, yang di atas 20 dan 23 dia naik ke 32. Nah, ini adalah kondisi kesetimbangan. Di seluruh permukaan balok tadi temperaturnya telah seragam menjadi 32 derajat Celcius, sehingga temperatur ini akan bertahan pada kondisi tersebut. Inilah disebut dengan kondisi equilibrium. Sekian untuk pertemuan kali ini, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.